Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta didik sekalian karena telah bergabung dan menjadi bagian dari sekolah kita, yakni sekolah SMP Tunas Pertiwi. Hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan MPLS. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini hingga akhir nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Hibzah Luradiah. Saya merupakan guru mata pelajaran bahasa Inggris. Hari ini saya akan menyampaikan materi yakni pendidikan karakter. Materi ini merupakan materi terakhir yang akan disampaikan dalam kegiatan MPLS di SMP Tunas Pertiwi. Sebelum kita masuk ke materi yaitu pendidikan karakter, kita harus mengetahui dulu makna atau definisi atau arti dari masing-masing kata. Yang pertama adalah kata dari pendidikan. Pendidikan merupakan pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan sepanjang hidup atau disebut juga dengan long life education. Kemudian di situ terdapat pula kata karakter. Karakter memiliki makna, cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kita akan mengetahui definisi pendidikan karakter menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ahli yang kedua adalah Suyanto. Menurut Suyanto, karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Ahli yang terakhir adalah Kertajaya. Menurut beliau, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespons sesuatu. Ada 18 butir nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Yang pertama, religius, yakni sifat patuh atau taat akan ajaran agama yang dianut. Selanjutnya, jujur, merupakan sifat kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi sendiri memiliki makna saling menghormati dan menghargai antar sesama dalam menyikapi perbedaan. Kemudian, disiplin. Kelima, kerja keras. Keenam, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu di sini tetap pada hal-hal yang positif. Nomor 10, semangat kebangsaan. 11, cinta tanah air. Sesuka-sukanya kita akan negara lain, cinta tanah air tetap yang utama. Ke-12, menghargai prestasi.
13. Bersahabat. Cinta damai, gemar membaca. Kenapa harus gemar membaca? Karena dengan membaca, maka ilmu pengetahuan kalian akan semakin luas. Selanjutnya ada peduli lingkungan, peduli sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Menurut Thomas Likona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Dalam pendidikan karakter terdapat pilar-pilar karakter. Ada 9 pilar karakter. Yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Artinya selalu bersyukur dan saling mengasihi serta menyayangi terhadap makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya, kejujuran serta amanah. Yang keempat, dermawan, suka tolong-menolong, gotong royong, atau bekerja sama. Yang kelima, percaya diri, yakin dengan kemampuan diri sendiri, dan pekerja keras, yakni bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu. Yang keenam, kepemimpinan dan keadilan. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin harus mengedepankan keadilan. Ketujuh, hormat dan santun. Orang yang dihormati tidak hanya orang yang lebih tua, tetapi orang yang sebaya pun juga harus dihormati. Kedelapan, baik dan rendah hati. 9, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Toleransi memiliki makna menghargai perbedaan yang ada. Dan kedamaian artinya jangan sekali-sekali untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, karena akan memicu perpecahan. Kemudian kesatuan. Kita harus menjaga kesatuan dan persatuan. Karena ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Setelah kita mengetahui arti dari pendidikan karakter, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Kapan pendidikan karakter ini harus diterapkan? Jawabannya adalah pendidikan karakter ini harus diterapkan sejak usia dini, atau para ahli biasanya menyebutnya sebagai usia emas. Dalam bahasa Inggris disebut dengan golden age. Kemudian timbul pertanyaan yang kedua. Pada usia berapa saja pembentukan kecerdasan itu? Ada 3 fase dalam pembentukan kecerdasan. Fase yang pertama terjadi pada usia 4 tahun. Kecerdasan terbentuk 50%. Fase yang kedua terjadi pada usia 8 tahun. Kecerdasan yang terbentuk 30%. Kemudian, pada usia pertengahan atau akhir 20 tahun, kecerdasan yang terbentuk 20%. Dampak pendidikan karakter. Apakah anak-anak yang mendapatkan pendidikan karakter akan memiliki perbedaan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karakter? Jawabannya tentu saja iya. Karena anak-anak yang mendapatkan pendidikan karakter akan memiliki penurunan drastis pada perilaku negatifnya. Sedangkan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karakter cenderung memiliki perilaku negatif lebih tinggi.
Dari materi yang telah disampaikan pada hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang harus diberikan sejak usia dini dengan menanamkan sifat-sifat budi pekerti dari berbagai aspek, sehingga orang yang menerima pendidikan tersebut dapat menempatkan diri dimanapun dia berada dan memiliki kehidupan yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Semoga materi yang telah disampaikan dapat diaplikasikan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik sekalian dapat menjadi orang-orang yang berkarakter. Sampai di sini pemaparan materi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.